warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UPIN, perkenalkan saya Afif Khairuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2025 LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310268. Saya mengajar di MI Al-Islamiyah Bandar Saki, Kecamatan Agung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik UKIN di kelas 4 pada elemen akidah akhlak dengan materi sifat-sifat Nabi dan Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar seperti biasanya. Namun sebelum belajar, untuk mendapatkan ridho darinya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Jian, silakan pimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kita membaca surat pendek, yaitu surat Anas bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebagai rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
hadir ya. Adara Agustina, Anissa Laili, Hadir. Arfa Zalindra, Hadir. Ayu Agustina, Hadir. Saskia. Hadir. Berangkat semua ya. Coba anak-anak hebat, ingat kalian pernah berjanji kepada teman kalian, terus bagaimana rasanya janji itu jika ditepati? Nah, dan bagaimana rasanya jika janji itu tidak ditepati? Kecewa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang janjinya selalu benar dan selalu ditepati. Siapa mereka? Yaitu Nabi dan Rasul. Apa tugas Nabi dan Rasul? Silakan yang di sana. Coba, apa tugas Nabi dan Rasul? Mengajak seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah, yaitu meyakini dan menyembah hanya kepada Allah. Mengajak seluruh manusia untuk mengesahkan Allah. Terus yang kedua, ada lagi tugas Nabi dan Rasul? Menjelaskan dan mencontohkan tata cara ibadah yang benar sesuai dengan syariat Islam. Menjelaskan tata cara ibadah sesuai dengan syariat yang benar. Terus ada lagi? Menjadi teladan dan berakhlak mulia. Menjadi teladan dan berakhlak mulia. Yuk, ada yang lagi? Enggak? Menyampaikan kabar gembira. Menyampaikan kabar gembira. Itu tadi tugas Nabi dan Rasul. Sekarang bagaimana sifat Nabi dan Rasul? Yo, yang dari laki-laki ada nggak? Sidik, jujur. Sidik, jujur. Terus Amanah dapat dipercaya. amanah dapat dipercaya. Pasanah cerdas. Fatonah cerdas. Tablik menyampaikan. Tablik menyampaikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Tujuannya, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau baca nomor 1? Tugas serta sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan benar. Menyimpulkan kembali tugas serta sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan benar. Yo, yang kedua, yang lagi. Nomor 2, silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Mampu mengidentifikasi sifat wajib Nabi dan Rasul beserta Maknanya dengan benar. Mampu mengidentifikasi sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang ketiga, ada lagi? Yuk. menemukan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Menemukan hikmah, ya. Terus terakhir, Melaksanakan perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. melaksanakan perilaku sifat Nabi dan Rasul. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 4 hari ini. Yang pertama, menyimpulkan kembali. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, menemukan hikmah. Ya, yang terakhir, melaksanakan perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Sifat wajibnya ada apa aja? Ada sifat sih. Terus
Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ada apa aja? Ada ki, ada ya, terus ada, terus ada yang terakhir sifat jais. Apa sifat jais? Yaitu rodul basyariah atau sifat-sifat sebagaimana manusia lainnya, ya, seperti makan, tidur, tertawa, menangis, dan lain sebagainya. Nah, ketiga ini adalah sifat-sifat nabi dan rasul. Sekarang ada sebuah video yang harus kalian cermati, kalian telah. Setelah itu nanti kita buat kelompok, ya. Penjelasan itu, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jais. 1. Sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu A. As-Sidik. Sidik artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Contoh perilaku sidik Rasulullah bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi beliau bersikap jujur juga saat berdakwah. Tidak pernah Rasulullah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 5 dan 6. Allamahu syadidul quwa dzul mirrah fastawa. Artinya, ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan atau kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh atau Jibril yang sangat kuat. Surah An-Najm, surah kelima sampai 6. B. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasulullah memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 68. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Artinya, aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. C. Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Contoh perilaku tabligh Nabi dan Rasul adalah mereka selalu menyampaikan wahyu, apapun bahaya atau ancaman yang datang kepada mereka. Misalnya Nabi Ibrahim yang disiksa dengan cara dibakar, Nabi Yahya yang dibunuh, dan Nabi Muhammad yang diancam akan dibunuh serta diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 28. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in 'adada. Artinya, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. D. Fatonah. Fatonah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Contoh sifat fatonah Rasulullah adalah beliau mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya, sehingga mereka memeluk agama
Islam. Rasulullah juga mampu mengubah bangsa Arab jahiliyah menjadi suatu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. 2. Sifat mustahil Rasul. Yang dimaksud sifat mustahil bagi Rasul ialah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Sifat-sifat mustahil yang dimiliki Nabi dan Rasul merupakan lawan dari sifat-sifat wajib, sehingga ditugaskan jenisnya agar menjadi contoh sifat yang harus dihindari oleh umat manusia. Adapun sifat mustahil Rasul adalah A. Fiksi, artinya dusta atau bohong. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul, sebab mereka senantiasa telah dijaga oleh Allah. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat sidik. B. Khianat, artinya adalah tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi para nabi dan juga rasul mempunyai sifat khianat, sebab mereka adalah utusan Allah yang senantiasa terjaga sebagai penyampai wahyu Allah kepada umatnya, sehingga sangat mustahil atau tidak mungkin untuk mereka mempunyai sifat ini. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat amanah. C. Hikmah, memiliki hati menyembunyikan wahyu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah sebagai penyampai risalah kepada umat mereka, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat yang menyembunyikan wahyu. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. D. Balada, memiliki arti bodoh. Para nabi dan rasul Allah adalah manusia pintar yang dipilih oleh Allah sebagai penyampai agamanya kepada umat manusia dan melakukan berbagai tindakan kebaikan supaya mereka dapat menjadi suri tauladan untuk umatnya, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat balada atau bodoh. 3. Sifat jais. Rasul, para nabi dan juga rasul utusan Allah juga memiliki satu sifat yang dinamakan sifat jais. Sifat jais bagi para nabi dan rasul terdapat satu, yakni aradul basyariah, yang memiliki arti bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sakit, tidur, dan lain-lainnya. Selain mengetahui tugas dan sifat-sifatnya, sebagai seorang muslim, kita harus mencintai dan mengimani Nabi dan Rasul. Adapun cara beriman kepada Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. 2. Membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. 3. Mengamalkan syariat yang dibawanya. 4. Mencintai dan membela para Rasul. 5. Meneladani akhlaknya. 6. Menghidupkan sunnah Rasul. 7. Memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Dan itu tadi tayangan video materi kita yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, sekarang kita buat kelompok. Ada 4 kelompok sesuai dengan sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat wajib Nabi dan Rasul ada berapa tadi? Ada 4. Sekarang buat kelompok. Sekarang duduknya berhadapan-hadapan biar mudah untuk berdiskusinya. Ayo duduknya berhadapan-hadapan. Kursinya dibalik. Kursinya dibalik.
analisis tindakan berdasarkan sifat Nabi dan Rasul. Berdasarkan sifat yang dimiliki pada Nabi dan Rasul, amanah seharusnya menunjukkan dengan jujur dan bertanggung jawab. Dia tidak boleh mengambil uang yang bukan miliknya. Sebaiknya dia harus berusaha mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Nah, coba dengarkan. Kelompok yang pertama ini menganalisis atau mengidentifikasi sebuah kasus yang berdasarkan atau berkaitan dengan sifat wajib Nabi dan Rasul, yaitu sifat amanah. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kami dari kelompok 2 akan menggambarkan hasil diskusi kami. Kasus 2. Menyampaikan kebenaran yang sulit. Siti melihat temannya Rina menyontek saat ulangan matematika. Siti merasa tidak enak meskipun menghadapi tantangan atau resiko. Mereka menyampaikan wahyu Allah SWT tanpa menyembunyikan sedikit pun. Analisis tindakan tokoh berdasarkan sifat Nabi dan Rasul. Meneladani sifat tabligh, Siti seharusnya berani menyampaikan kebenaran kepada guru tentang apa yang dilihatnya, meskipun mungkin sulit dan membuatnya tidak nyaman. Menyampaikan kebenaran adalah tindakan yang mulia dan sesuai dengan ajaran agama. Para Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk tidak takut dalam menyampaikan kebenaran demi kebaikan bersama. Ya, ini kaitan dengan sifat wajib Nabi dan Rasul apa? Sifat apa? Mana? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus besok akan diadakan ulangan pendidikan agama Islam. Malam ini teman sedang belajar menawarkan kunci jawaban ulangan tersebut. Temannya berkata bahwa semua orang juga akan menggunakan kunci jawaban itu agar nilainya bagus. Alia merasa bimbang karena ia ingin mendapatkan nilai yang baik. Tapi dia juga tahu bahwa menggunakan kunci jawaban adalah tindakan yang tidak jujur. Identifikasi sifat Nabi dan Rasul yang berkaitan. Sifat sidik, benar atau jujur adalah inti dari permasalahan dalam kasus ini. Para Nabi dan Rasul adalah contoh utama orang-orang yang menjauhi segala bentuk kekurangan dan selalu mengedepankan kejujuran dalam segala hal. Analisis tindakan berdasarkan Tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana menjadi tegang dan menjadi ketekanan. Identifikasi sifat Nabi dan Rasul yang berkaitan. Sifat amanah dan berbagai sangat berkaitan dalam wajib ini. Para Nabi dan Rasul diberikan dikerjakan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan bekerja adil. Analisis tindakan berdasarkan sifat Nabi dan Rasul. Secara keseluruhan kalian sudah sangat baik untuk berdiskusi, memaparkan hasil kerja kelompok kalian dan mengidentifikasi sebuah kasus mengaitkan dengan sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Tetapi dari hasil tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki mendatang. Yang pertama, setiap kelompok diwajibkan atau harus
bekerja bersama-sama. Jangan ada yang non-aktif. Tahu non-aktif? Artinya harus proaktif, harus semua bekerja dan semua berdiskusi ya. Yang kedua, saat memaparkan jangan malu-malu. Suaranya harus lantang, harus jelas, harus keras ya. Paham ya? Nah, untuk kalian tugas secara mandiri silahkan dikerjakan sesuai dengan apa kemampuan kalian ya. Materi apa yang sudah kita bahas hari ini? Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul yang sudah kita bahas adalah sifat wajib Nabi dan Rasul. Berapa sifat wajib Nabi dan Rasul? Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Itu tadi materi pada hari ini yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin doa pulang. Silakan ya. Salam